Hai, cara orang Belanda yang saat itu berada di Indonesia menjajah untuk menghubungi kolega atau keluarganya yang berada nun jauh di sana di negeri Belanda pada masa kolonialisme itu termasuk gila dan spektakuler. Di mana pada masa kolonialisme, tepatnya tahun 1917, mereka membangun sebuah stasiun pemancar radio di Gunung Puntang, Bandung Selatan, Jawa Barat. Tapi ini bukan pemancar radio biasa. Mereka membangun sebuah radio pemancar terbesar dan tercanggih di dunia pada zamannya dan merupakan radio pertama yang menggunakan sistem nirkabel. Pemancar radio di Malabar ini memiliki ukuran yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan pemancar radio saat ini. Antenanya saja memiliki panjang 2 km yang membentang di antara Gunung Malabar dan Gunung Haruman dengan daya pancar mencapai 2.400 kW ketika menggunakan mesin Art Paulsen dan 400 kW ketika dia menggunakan mesin Telefunken. Dengan begitu, radio ini bisa menjangkau negeri Belanda yang jika ditarik garis lurus itu memiliki jarak sekitar 12.000 km. Wow! Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita kupas di sini di file 21. Yuk! Bandung yang akrab dengan julukan Kota Kembang dikenal sebagai daerah yang punya tempat wisata yang banyak menarik perhatian pengunjung, baik itu berupa kafe, factory outlet, wisata alam, art space, dan seterusnya. Dan stasiun radio Malabar menjadi salah satu wisata bersejarah di kota Bandung yang berada di Wana Wisata Gunung Puntang yang berada di Jalan Gunung Puntang, Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Stasiun radio Malabar ini sudah menjadi reruntuhan bangunan yang sekarang dijadikan tempat wisata. Ini adalah salah satu peninggalan sejarah pada pemerintahan Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1917 dan diresmikan pada tahun 1923 dengan sistem operasi tercanggih pada saat itu. Antenanya memiliki panjang 2 km yang membentang di antara dua gunung, yaitu Gunung Malabar dan Gunung Haruman, dengan daya pancar jika menggunakan mesin Art Paulsen itu mencapai 2.400 kW. Sedangkan jika menggunakan mesin Telefunken, dia bisa mencapai 400 kW. Kebutuhan listriknya itu dipasok dari sebuah pembangkit listrik yang khusus dibuat di Pangalengan, di mana sekarang bernama PLTA Lamajan. Jarak komunikasi yang ditempuh ke Belanda adalah sejauh 12.000 km jika ditarik garis lurus. Jarak ini bahkan lebih jauh dari komunikasi yang pernah dilakukan oleh pelopor telekomunikasi telegraf dalam sejarah dunia, yaitu Guglielmo Marconi. Pendiri stasiun Malabar ini adalah Dr. Cornelis de Groot, yang sekaligus menjadi direktur stasiun pemancar ini saat itu. Dan untuk mengenang jasanya, nama sang pendiri ini menjadi sebuah nama jalan di Bandung, yaitu Jalan Grootweg, dan sekarang itu namanya diganti menjadi Jalan Siliwangi. Berawal dari keinginan untuk menghubungkan Belanda dengan Hindia Belanda, Indonesia saat itu, secara nirkabel, didorong oleh situasi Perang Dunia ke-1 saat itu, yang tidak memungkinkan ketersediaan kabel serta rentan secara teknis dan politis. Maka dipilihlah koneksi gelombang panjang untuk menghubungkan kedua negara tersebut. Willem Smith and Coast Transformatoren Fabrik merupakan pemasok kumparan besar dan beberapa trafo. Sementara generator dipasok oleh Smith Slickerveer. Dan sebagai pendukung tenaga listrik dibangun PLTA Dago, PLTA Plengan, dan PLTA Lamajan, serta PLTU Dayakolot. Antena dibentangkan sepanjang 2 km tadi antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun untuk memancarkan gelombang radio dengan ketinggian antena dari dasar lembah rata-rata 350 meter. Hancurnya radio Malabar itu diawali dengan berita akan munculnya tentara Jepang ke Bandung pada tahun 1942. Karena khawatir pemancar tersebut akan digunakan oleh pihak Jepang, beberapa pegawai menghancurkan sendiri beberapa peralatan penting, sehingga radio Malabar sama sekali tidak bisa beroperasi. Tahun 1945, radio Malabar dihancurkan total oleh pejuang Indonesia menggunakan dinamit, di mana peristiwa itu merupakan salah satu yang ada dalam rangkaian sejarah Bandung Lautan Api.
Dan pada saat ini yang tersisa hanya reruntuhan bangunan yang ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar. Bahkan sebelumnya bangunan ini dikelilingi oleh semak-semak belukar nggak karuan. Namun berkat pengurus, bangunan sejarah ini terjaga dan dapat diamati oleh kita semua, dan terdapat juga bangunan-bangunan yang sedikit dimodifikasi dengan kayu, batu yang sekarang digunakan untuk tempat duduk atau spot foto. Ya, intinya sekarang ini lokasi Radio Malabar itu telah dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Bandung. Well, peristiwa di masa lampau hendaknya kita kenang dan menjaga apa yang harusnya terjaga. Bahwa di negara kita ini pernah berdiri sebuah bangunan yang menjadi salah satu tonggak sejarah perkembangan komunikasi nirkabel dunia. That's it. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.